warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Haryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari OPTD SMP Negeri 3 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ina Sarmini, guru IPA dari OPTD SMP Negeri 3 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Hari ini saya akan melakukan percakapan observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan supervisi kelas ya, Bu. Ya, baik. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini itu ada 3 tujuan ya, Bu. Yang pertama menyebutkan alat-alat sistem peredaran darah. Yang kedua menjelaskan fungsi komponen darah, dan yang ketiga adalah menjelaskan kerja jantung. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Nah, baik, Bu. Untuk area pengembangan yang saya gunakan ada 2, yaitu yang pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk yang pertama tentang pengetahuan, siswa diharapkan mampu menjelaskan alat-alat sistem peredaran darah dan fungsi komponen darah. Sedangkan yang kedua untuk area keterampilan itu saya mengambil penilaian proses kerja jantung. Baik. Jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek pengetahuan pada siswa ya, Bu ya? Iya. Baik, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu, Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan atau keterampilan dan keaktifan siswanya, Bu. Nah, untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk metodenya itu menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok untuk penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan laptop, PowerPoint dari sana yang berisikan dari materi pelajaran yang dipelajari, ada LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian menggunakan alat-alat stopwatch untuk memeriksa denyut jantung. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Mungkin di hari Jumat di kelas 8, kira-kira jam 4.05. Baik, Bu. Jadi nanti di hari Selasa depan pada jam ke-4 dan ke-5 di kelas 8 saya akan datang ke kelas Ibu. Ya. Di kelas saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi
terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Ya, baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita hari ini yang saya dapatkan, yang pertama saya harus mempersiapkan media pembelajaran untuk kegiatan observasi itu nanti Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Selasa depan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Hari ini kita pelajaran IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, untuk pelajaran hari ini siapa yang tidak hadir? Ivita, siapa lagi? Ika dan Arfan. Ada tiga orang. Oh, Oji ada empat orang yang tidak hadir. Nah, kemudian untuk memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama dengan mengucap Rabbi Jismi Ilma Warzuqni Fahma Berkami Masalahnya. Jadi mudah-mudahan dengan berdoa itu kita pelajaran kita bisa ditangkap, bisa dipahami semuanya. Amin. Nah, untuk pelajaran ini tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, apakah kalian itu mengenal penyakit yang namanya hipertensi? Tahu penyakit yang namanya hipertensi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Atau bisa apa yang tahu? Apa? Apa? Tahu namanya aja. Nah, nanti dijelaskan pada pelajaran ini. Kemudian ada yang disebut juga dengan penyakit stroke. Tahu? Seperti apa? Orang yang stroke itu seperti apa? Hah? Apa? Kaku, tidak bisa berjalan. Apa lagi? Tidak bisa bergerak. Nah, ini berhubungan dengan yang akan kita pelajari, bahwa ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, untuk mempelajari ini kita tentu saja ada memiliki tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, diharapkan kalian itu bisa menyebutkan dan menjelaskan yang pertama tentang alat-alat sistem peredaran darah, kemudian komponen darah, pembuluh darah dan jantung, serta proses kerja jantung. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum mempelajarinya, berarti kita di situ harus apa kira-kira manfaat dari mempelajari tentang tujuan pada sistem peredaran darah. Manfaatnya yang kita ambil dari situ nanti ada, yaitu memahami bagaimana sistem peredaran darah ini bekerja di dalam tubuh kita, ada fungsinya apa, dan berkontribusi dengan kesehatan dalam tubuh kita. Ya,
Nah, kemudian ada lagi kita membantu menjaga suhu tubuh, memahami bagaimana sistem peredaran darah itu mengangkut oksigen dan sel-sel makanan yang dipompa atau di dalam proses kerja jantung. Nah, untuk mempelajari ini, marilah kita lihat video tentang alat-alat yang ada dalam sistem peredaran darah. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ya, perhatikan dulu. Ada darah itu yang terdapat di dalam peredaran darah itu komponennya apa aja? Bahwa pada tubuh manusia 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini kita akan bahas satu persatu secara detail. Jangan kemana-mana. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme ke luar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua, sel-sel darah. Benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan kering darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut Video tadi. Nah, dengan menonton video nanti kita akan melakukan kegiatan untuk menghitung berapa denyut nadi yang kita lakukan pada percobaan ini. Nah, sekarang kalian ibu bagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2 dan yang barisan ini adalah kelompok 3. Yuk sekarang susun mejanya, kita berkelompok untuk membuktikan apakah tadi pada saat penayangan video itu denyut nadi seseorang atau denyut jantung seseorang itu berbeda atau tidak. Ayo silakan, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ayo bergerak. 1, 2, 3, 5. Ini kelompok ini baris. Ayo, yang pertama di sana, coba di sana, jadi di sana. Yang 5 di sini. 5 akan posisinya aja. Ini tolong dikerjakan, baca. Ya, baca dulu petunjuk untuk mengerjakan, tulis nama kelompok,
Bangun mana tuh? Proses kerjaan. Nah, ulang sini. Ini. Nah, kerjaannya sambil mengerjakan PKS-nya, kemudian dijawab pertanyaan. Ini ada pertanyaannya. Coba pertanyaannya. Sambil tulis di sini. Tulis apa komponen darah. Nah, tulis. Kalau sudah ditulis, apa? Sini tulis. Klik kanan. Nah, di situ ada 4 pertanyaan, 2 pertanyaan. Nomor 1, 2 dijawab. Untuk menjawab nomor 3 dan 4, kita melakukan kegiatan untuk menghitung denyut nadi. Ya? Sudah? Nah, untuk menjawab nomor 3 dan 4, kita ada kegiatan melakukan aktivitas untuk mengukur denyut nadi. Sudah jawabannya nomor 1, 2? Belum. Nah,
Udah, kalian sudah selesai menjawab nomor 1 dan 2. Udah belum? Udah? Oh, tunggu kawan. Kawannya masih di PC. Udah? Nah, sekarang tunggu kawannya. Ini kan Bapak. Ayo sudah lah kita mulai. Coba pegang tangan kirinya semuanya. Ini semua untuk menguji bahwa denyut jantung itu kita rasakan. Sudah dirasakan dengan seperti ini. Apakah ini? Dapat? Belum. Udah? Dapat? Coba. Kalau ibu beri aba-aba, dimulai langsung hitung. Kalau ibu bilang stop, berarti berhenti menghitung. Nah, sudah? Belum ada bukan dari tadinya. Di sini nama Sudah? Sudah? Udah gimana tadi? Ya, 1, ini hitung. 1, 2, 3, mulai. Stop. 45. Tulis. Tulis di situ. Tulis. Yang ininya di situ. Ada tulisannya berapa? Berapa? Tulis. Tulis. Aku mah 3. Tulis di situ. Aduh, yang laki-laki kan Yang laki-laki tulis laki-laki, yang perempuan di bawah. Perempuan sini, laki-laki sini. Ini, yang ini. Ditulis. berapa? Fatimah berapa? Tulis. Tulis 40. Aku 42. 3. Mana ada? Ngajarin. Tulis. Berapa menit tadi itu? Yang laki-laki di atas. Berapa menit tadi itu? Udah? Ada di bawah. Asal ditulis angkanya. Angkanya. Berapa menit tadi? Setengah menit. Setengah menit. Airnya berapa? Udah. Berapa? Kamu berapa tadi? Udah angka 3. Oke. 4, 5. Dan tulis ini.
jantung. Nah, ini denyut nadi dalam keadaan istirahat atau diam di tempat. Nah, untuk mencari perbedaannya, apakah aktivitas itu berpengaruh terhadap denyut nadi, maka kita akan melakukan kegiatan yang mewakili lari. Ya, lari. Nih, siapa? Nih, keluar, lari dulu keliling lapangan. Ayo. Coba. Mencari yang aktivitas, yang beraktivitas itu. Ayo. Lari keliling lapangan 1 kali. Baru kita hitung. Boleh. Baru kita hitung. Semua apa, Bu? Boleh. Atau ada yang tinggal, boleh. Mencoba kita. Sudah, stop. Masuk kelas. Kita, Bu. Sekarang kita hitung denyut nadinya lagi. Apakah ini ada perbedaan dengan yang dalam keadaan istirahat? Ya, coba dirasakan lagi nadinya. Sudah didapat semua? Sudah dapat? Hilang apa ini? Hilang sudah ya. Kita mulai. Mulai 1, 2, 3, mulai. Stop. Tulis. Tulis. Tulis sudah. Ibu berapa? Ini berapa? 7. Udah, Mbak. Nah, sudah? Tulis. Tulis ya. Ya, Mbak. Kadang-kadang berapa? Hebat, bisa. Nah, itu berapa? Terus ini 55. 54. Ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat perbedaannya, artinya lalu bisa menjawab nomor 3 dan 4. Jawab nomor 3 dan 4 diskusikan. Apa jawabannya? Dan nomor 3.
Ya. Lagi? Boleh? Ya? Ya? Kemarin bulannya? Silahkan kelompok ini yang membacakan hasil penyelidikannya. Yang ke depan dipersilakan. Ya semuanya. Berdiri. Nah tolong yang kelompok lain juga dibandingkan dengan jawaban dari kelompok Petra dengan kelompok kalian masing-masing. Ya silakan Petra dibaca kesimpulannya. Jawaban yang ada di sini. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 dan kesimpulan. Dan bacakan. Ya, silakan. Ya. Kemudian aktivitas tadi ini. Apa saja komponen darah yang ada di Tangan. Ya. 1. Apa saja komponen darah yang ada di dalam tubuh manusia? Jawabannya: sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, rekening darah trombosit. Nomor 2. Apa saja alat yang digunakan dalam sistem peredaran darah manusia? Jawabannya: darah, jantung, dan pembuluh darah. 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi peredaran darah manusia? 3. Aktivitas. 4. Menurut pendapatmu, apakah yang dapat mempengaruhi kelanjutan seseorang? Jawabannya: aktivitas, jenis kelamin, dan umur. Sudah? Nah seperti itu bagaimana jawaban yang lain sama? Sama. Silakan beri tepuk tangan ya teman-teman. Terima kasih yang memberikan jawaban atau apresiasinya di depan kelas. Nah untuk selanjutnya kalian kembali ke tempat semula. Silakan disusun pertanyaannya. Kira-kira apa pendapat kalian tentang pelajaran pada sistem peredaran darah? Kira-kira apa? Kerawan apa? Dari yang kita dapatkan dari pelajaran ini, Pak. Apa? Tadi bisa berubah sesuai aktivitas, umur, dan jenis kelamin. Iya, betul. Nah, dari situ tadi bahwa darah itu merupakan alat yang berperan penting di dalam tubuh kita untuk mengangkut sari-sari makanan. Tadi darah ada berapa komponennya? Epra? Apa aja? Ya, nah demikian seperti itu. Nah untuk hari ini sebelum kita berakhirnya pelajaran, Ibu ada membagikan riwayat sedikit tentang pelajaran kita ini, yaitu dengan mengerjakan post-test. Nah, ada post-test. Ini dijawab apa? Dari pelajaran kita tadi yang didapat, apakah bisa dijawab atau belum? Nah, langsung jawab. Dikumpul.
Dan nomor Nama itu ditulis bisa. Udah semua? Nah, dengan post-it ini, oh ya dari Nah, dengan post-it ini berarti pelajaran kita sudah berakhir, dan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita nanti mengetahui tekanan darah dan golongan darah untuk pertemuan kita yang akan datang. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan baca doa untuk pulang. Ya, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eka Haryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari OPTD SMP Negeri 3 Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Saya masih ditemani oleh Ibu Ina Sarmini SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Ina Sarmini. Waalaikumsalam Ibu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Oke, baik. Ya Bu, baik. Di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang berlangsung? Ya, setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa agak tegang sedikit Bu, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, mungkin kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan, area pengetahuan, dan juga area keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa mampu menjelaskan alat-alat sistem peredaran darah dan fungsi komponen darah dengan benar. Sedangkan untuk area keterampilan, saya menilai pencapaian anak tersebut saat melaksanakan praktik proses kerja jantung. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Ya.
Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berhasil Bu, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Oke. Dan sudah berjalan sesuai yang diharapkan, tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan dan kendala-kendala Ibu yang hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas pada saat itu, Bu? Nah, untuk kekurangan atau hambatan yang saya hadapi itu sering terjadi, tentunya dialami juga mungkin oleh guru-guru lainnya Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Berarti kurang aktif ya Bu ya? Iya. Baik, masih ada beberapa siswa yang terlibat tapi kurang aktif. Mungkin Iya. hanya mengandalkan teman seperti itu sepertinya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, baik. Kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Kalau menurut saya nih Bu, mungkin karena pembagian kelompoknya, jumlah siswanya terlalu banyak dalam setiap kelompok. Nah, saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya dan gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut Bu. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatannya di kelas begitu Bu. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya ya Bu ya? Ya. Oke, proses kedepannya nanti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Iya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, menurut Ibu apa nih rencana Ibu sampaikan tadi dapat dilaksanakan Bu? Baik Bu, untuk waktu mungkin saya belum dapat menentukan sekarang ya Bu ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi secepatnya. Insya Allah Bu. Oke, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi kemarin Bu ya, Iya. observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ina Sarmini SPD. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ina Sarmini SPD sebagai guru IPA di OPTD SMP Negeri 3 Bati-Bati, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.